Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asnalana Nurus Sufia, biasa dipanggil Asna. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan diberi semangat untuk terus menuntut ilmu agar kita mendapatkan keberkahan dan juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mempelajari tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pasti kalian sudah familiar dengan nama tersebut ya, karena Abu Bakar ini termasuk as-sabiqunal awalun, dan juga beliau adalah seseorang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Baik, hari ini kita akan membahas biografi singkat Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin dan juga keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firh bin Malik al-Quraish al-Taimiyah. Jadi garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah ini terletak pada Murrah bin Ka'ab, begitu. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, beliau diberi nama Rasulullah dengan sebutan Abdullah. Kemudian kita akan bahas tentang panggilan dan gelar. Apa saja sih gelar dari Abu Bakar ini? Yang pertama, panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab sendiri berasal dari kata al-bakru yang artinya unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah bikaroh. Jika seseorang dipanggil dengan bakron, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Kemudian Abu Bakar juga digelari dengan beberapa gelar, yakni Atik dan juga As-Siddiq. Atik ini berarti wajahnya yang cerah, sebagian ulama berpendapat begitu. Kemudian digelari dengan As-Siddiq. Mengapa? Karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah ketika masyarakat saat itu belum percaya atau belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi anak-anak, masyarakat Arab pada saat itu sangat mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, karena itu tadi kedudukan dan status sosialnya di kalangan masyarakat saat itu sangat tinggi. Selanjutnya, Abu Bakar dilahirkan di Makkah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ibu Abu Bakar As-Siddiq ini bernama Salma binti Sakhar yang diberi gelar Ummu al-Khair dan bapaknya Utsman bin Amir. Jadi Abu Bakar ini usianya tidak terpaut jauh dengan Rasulullah, begitu. Dan Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah pada usianya yang ke-63. Jadi usianya ketika meninggal itu sama dengan Rasulullah ya. Abu Bakar As-Siddiq juga memerintah kurang lebih 2 tahun sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang kalian tahu, Abu Bakar juga termasuk dari 4 Khalifatur Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yakni dilakukan oleh kaum muslimin, yakni muhajirin dan kaum ansor, yang mengadakan musyawarah untuk memilih khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah pertama. Yang kedua ada prestasi kepemimpinan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau memerangi kaum murtad. Di antaranya adalah Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kadzab,
Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Mengapa mereka ini diperangi? Karena mereka ini mengaku sebagai nabi. Jadi hal itu sangat bertentangan dengan syariat karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit yang awalnya diusulkan oleh Umar bin Khattab karena pada saat itu sahabat yang penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang gugur dalam pertempuran dan juga perang begitu. Karena dikhawatirkan Al-Quran nanti akan hilang, maka Abu Bakar menyetujui usulan dari Umar bin Khattab. Yang ketiga ada perluasan wilayah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah di Qudo'ah. Yang ini sudah dibentuk pada zaman Rasulullah masih hidup. Kemudian Khalid bin Walid menguasai Persia dan Bizantium yang dibentuk pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja sih keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita teladani ya? Yang pertama, keberanian dalam menegakkan kebenaran. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwa beliau berani menegakkan kebenaran meskipun orang-orang tidak mempercayai kebenaran tersebut. Hal ini bisa dicerminkan dalam peristiwa ketika masyarakat tidak mempercayai apa yang dilakukan Rasulullah setelah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj. Namun Abu Bakar dengan berani menegakkan bahwa itu adalah suatu hal yang benar. Kemudian ada sikap tawadu. Ya, Abu Bakar ini sebagai seorang khalifah sangat tawadu ya, atau rendah hati, tidak sombong dan juga sangat mengayomi rakyat-rakyat kecil. Kemudian menjaga amanah. Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelar As-Siddiq bukan secara cuma-cuma. Jadi Abu Bakar juga bisa menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Kemudian mencintai Al-Quran. Hal ini juga dibuktikan bahwa beliau mau menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk pengkodifikasian Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Kemudian beliau juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Jadi sebagai pemimpin hendaknya kita mencontoh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau memerintah dengan bijaksana. Kemudian dermawan. Beliau juga termasuk seseorang yang dermawan karena beliau menggunakan hartanya untuk dihabiskan di jalan Allah begitu. Tidak untuk difoya-foya ataupun untuk keluarganya sendiri. Baik anak-anak, itu tadi keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa meneladani dan mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리는 backpackers, yeah we the backpackers. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는 backpackers. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다